Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas putar gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di season kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman ya, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-teman ya. Kalian tinggal cek aja profil saya, klik bagian profilnya, bagian video teman-temannya, kalian scroll saja teman-temannya di akun saya, sesuaikan saja videonya dengan apa yang sedang kalian rasakan gitu teman-temannya. Semoga menjadi motivasi ya teman-temannya, semoga menjadi patokan ataupun panduannya, minimal hanya sekedar menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Semoga saja bermanfaat, semoga saja bisa dimengerti, bisa dipahami gitu teman-temannya. Oke lanjut teman-temannya. Ini karena udah sore teman-temannya, ini saya pulang kerja, saya sempatkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman karena ini banyak sekali pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, dan ini saya catat hanya beberapa saja teman-temannya. Tadinya saya mau lihat dari HP, ternyata HP istri saya lowbat teman-temannya, jadi nggak bisa lihat dari HP. Ini saya jadi catat saja beberapa pertanyaan, mudah-mudahan ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain gitu teman-temannya, yang sedang merasakan sensasinya yang sama gitu teman-temannya. Oke, pertanyaan yang pertama, Bang, bener gak harus pantang makanan, apa harus makan aja gitu teman-temannya? Apakah harus makan saja walaupun masih banyak sensasi, dan gimana, dan kalaupun harus makan pantrangan itu harus menunggu sensasi reda ataupun gimana? Nah ini teman-temannya, jadi banyak yang dipertanyakan di kolom komentar ataupun di IG, inbox teman-temannya. Jadi banyak yang sekali bertanya, Bang, apakah harus memantang makanan itu sampai berapa lama gitu teman-temannya, ataupun makan saja ya teman-temannya, karena banyak teman-teman yang berat badannya turun karena banyak yang dipantang gitu teman-temannya. Kalau menurut saya ini teman-teman ya, ini menurut saya ya teman-teman, menurut pengalaman pribadi saya, karena setiap orang itu bisa berbeda-beda gitu teman-temannya, bisa dari berbeda sensasinya ataupun berbeda-beda dari kapasitas sensasi ataupun seberapa tinggi gitu teman-temannya sensitivitas tubuh kita gitu teman-temannya terhadap makanan pantrangan. Orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu bisa berbeda-beda, nggak semua sama gitu teman-temannya. Mungkin saya hanya 90%, ada juga yang lain mungkin hanya 70% begitu teman-temannya. Jadi harus dipahami dari sana ya. Nah, jadi untuk makanan pantrangan itu sebenarnya harus dihindari dulu gitu, teman-teman. Kenapa saya menyarankan hindari dulu? Logikanya saja, teman-temannya. Mungkin gak sih teman-teman itu kalau misalkan teman-teman itu sedang mengalami mencret gitu, teman-temannya. Mungkin gak teman-teman itu harus makan makanan pedas gitu, teman-teman. Kan logikanya ke sana. Pasti kan nggak mungkin. Masa kita sedang mencret kita harus makan makanan pedas gitu, teman-temannya. Terus kalau misalkan teman-teman itu sedang kembung, mungkin gak sih kita itu sedang kembung, sedang begah, mungkin gak sih kita itu harus minum kopi, makan makanan bersantan, minum minuman bersoda? Kan gak mungkin gitu teman-temannya, yang ada malah makin kembung gitu teman-teman. Logikanya ke sana gitu ya. Terus teman-teman itu mungkin gak saya harus makanan-makanan yang pedas gitu teman-teman ya, jangan, hindari saja dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu masih sering mencret gitu, perutnya masih sering panas, apalagi di bagian lambungnya masih sering terasa ditusuk-tusuk, terus mengganjal di bagian kiri ataupun kanan, itu karena gas asam lambungnya masih tinggi gitu teman-temannya. Mungkin saja ya kalau misalkan di bagian sini ya, rusuk kiri bagian lambung itu masih merasa mengganjal, terus rasa terhiris-hiris, terus tusuk-tusuk gitu teman-temannya. Nah itu dihindari saja makanan-makanan yang sekiranya bisa memperhambat pemulihannya. Kenapa? Kalau misalkan nih teman-temannya
lambung kita itu kalau misalkan ada sensasi di bagian sini ya, di bagian lambung intinya sakit, perih, terus seperti diiris-iris, seperti ditusuk-tusuk, itu mungkin saja teman-teman lambungnya ada peradangan, luka ataupun ruam gitu teman-temannya. Apalagi teman-teman yang sudah melakukan endoskopi gitu teman-temannya, lebih jelas gitu teman-temannya, lebih jelas bahwa lambungnya itu mengalami gangguan gitu teman-temannya, ada luka ataupun peradangan ataupun apa itu gitu teman-temannya. Jadi harus dihindari dulu makanan-makanan yang pedas, santan gitu teman-temannya, asam itu harus dihindari dulu. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu pembaikan sel tubuh kita yang sedang memperbaiki sel tubuh kita yang rusak gitu teman-temannya. Karena tubuh kita itu kalau misalkan ada luka dimanapun itu diperbaikinya dengan sel kebaikan tubuh kita yang dihasilkan dari makanan gitu teman-teman, yang dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi, makanannya yang berprotein, yang bergizi gitu teman-teman ya. Nah, ketika sel tubuh kita itu sedang memperbaiki sel tubuh kita yang rusak, itu kalau misalkan kita makan pedas, misalkan di lambung ya ada luka, terus sel tubuh kita itu mau menutupi ataupun mau memperbaiki, itu kalau misalkan ada makanan pedas ya terganggu lagi pembaikannya gitu teman-temannya. Itu logikanya ke sana. Lebih baik yaitu dijaga dulu makanan-makanan yang bisa mengganggu gitu teman-temannya. Terus gimana Bang Adim kalau misalkan saya itu mau makan pantrangan, apa yang harus diperhatikan gitu teman-temannya? Yang kalian harus perhatikan itu sensasi medisnya. Sensasi medisnya di bagian yang pertama, di bagian lambungnya ya. Kalau misalkan di bagian lambung kalian sudah nyaman, terus di bagian perut kiri juga, pokoknya intinya sensasi-sensasi di bagian perut itu sudah nyaman gitu teman-temannya, sudah tidak ada yang mengganjal, perih, mules, melilit gitu teman-temannya, itu kalian boleh makan pantrangan ya, dengan catatan harus dilatih terlebih dahulu. Caranya gimana melatihnya? Sedikit-sedikit makannya, jangan kalian itu mentang-mentang sudah membaik ya teman-temannya, kalian itu langsung makan banyak gitu teman-temannya ya, itu nanti pencernaan kalian itu bisa shock gitu teman-temannya. Nah, kalau misalkan pencernaan kalian shock, itu ada sensasi, kalian yang nggak mau menerima pikirannya. Ya, kalau misalkan pikiran kalian nggak mau menerima, akhirnya jalanlah anxiety psikomatis gitu, teman-temannya. Akhirnya kalian itu panik lagi, cemas lagi. Nah, kalau misalkan sudah ada panik, cemas lagi, nanti malah berputar lagi di situ-situ saja gitu, teman-teman. Jadi kapan mau membaiknya gitu, teman-temannya. Jadi saran saya kalau misalkan mau makan pantrangan, yang harus diperhatikan sensasi di bagian perutnya sudah nyaman, di bagian ulu hatinya sudah tidak sakit lagi, tidak mengganjal lagi, terus tidak terasa penuh lagi di bagian dadanya, terus juga dadanya sudah tidak panas ya, tidak sering panas lagi, boleh kalian makan pantrangan gitu teman-temannya. Mau pedas, mau asam, mau santan, mau gorengan, mau terigu gitu teman-teman ya. Boleh, cuman harus dilatih dulu. Jangan mentang-mentang sudah membaik langsung makan banyak gitu teman-temannya, nanti pencernaan kaliannya shock gitu teman-temannya. Jadi boleh saja, bukannya nggak boleh teman-temannya, bukannya penderita asam lambung nih nggak boleh makan pantrangan selamanya, bukan selamanya teman-temannya. Intinya kalian harus memahami dulu sensasinya, sensasi medisnya yang harus diperhatikan, yaitu tadi di bagian perut ya, utamanya di bagian lambung, di bagian dadanya sudah nyaman, di bagian ulu hatinya sudah nyaman, ya udah makan aja teman-temannya, nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu nggak baik. Hargailah kesehatan kalian yang saat ini gitu teman-temannya, gitu. Bukannya berarti teman-teman itu nggak boleh makan apa-apa selamanya gitu teman-temannya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah membaik, yang sensasi-sensasi yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah nggak ada lagi sensasinya, boleh kalian makan pantrangan. Kalian nggak usah hiraukan sensasi-sensasi yang lain seperti sakit kepala, pusing, kelayangan gitu teman-temannya. Itu bukan sensasi medis dari asam lambung, itu hanya dampak-dampak dari GERD anxiety kalian gitu teman-temannya. Ataupun lebihnya 99% itu efek dari anxiety. Anxiety itu kecemasan berlebihan ataupun kalian itu efek dari stres, banyak pikiran gitu teman-temannya, sakit badan, pegal-pegal gitu teman-temannya. Itu semuanya 90% lah, 90% itu dari efek stres gitu teman-temannya, dari banyak pikiran gitu. Jadi untuk medisnya itu ya di bagian perut saja, bagian perut, ulu hati, dada gitu teman-temannya, itu ya dari efek-efek asam lambung gitu ya. Ini sensasi asam lambungnya. Kalau yang lain cuma dampak-dampaknya gitu teman-temannya. Sensasi asam lambungnya itu di bagian perut, bagian lambungnya ya teman-temannya, utamanya di bagian lambungnya.
terus di bagian ulu hati, terus di bagian dada panas gitu teman-temannya. Itu saja teman-teman. Terus paling naik ke atas ya, paling atas itu paling akhir ya paling di bagian tenggorokan dan di bagian mulut gitu. Dan menurut saya kalau misalkan di bagian tenggorokan, di bagian mulut itu hal yang wajar gitu teman-temannya. Oke, lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Bang, pernah gak ngalamin kayak apa ini, kayak gak ada perasaan jadi aneh ya. Ini gak ada rasanya, rasa apa dulu ya, rasa di bagian perasa mulut ataupun di bagian perasaan gitu ya. Ini saya anggap saya ini di bagian perasaan ya teman-teman ya. Biasanya orang terkena gangguan asam, GERD, anxiety disorder itu kan memang ya teman-teman perasaannya aneh ya, nggak ada rasa, kayak di alam mimpi gitu teman-temannya. Pokoknya rasanya kayak ngambang gitu ya teman-temannya. Itu saya mengalami itu, dan menurut saya teman-temannya itu efek dari stres ya. Terlalu banyak pikiran, teman-teman itu selalu berpikir ke hal-hal yang negatif gitu teman-temannya, sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran-pemikiran yang membangun. Itu semuanya kita itu fokus ya, pikiran kita tuh hanya fokus ke satu arah ya, yaitu tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan gitu teman-temannya. Nggak ada pemikiran-pemikiran tentang bahagia gitu teman-teman, nggak ada pemikiran-pemikiran tentang aktivitas gitu teman-temannya, nggak ada pemikiran-pemikiran yang lainnya gitu teman-temannya, sehingga teman-teman itu ya menjadi perasaannya aneh gitu teman-temannya, karena pemikirannya hanya tentang yang menakutkan gitu teman-teman ya, tentang penderitaan, tentang sensasi, tentang penyakit, tentang kematian gitu teman-teman. Hanya itu saja yang dipikirkannya, hal-hal negatif. Ya, alhasil kita itu ada di titik jenuh gitu teman-teman. Kalau misalkan kita jenuh ya itu sensasinya seperti itu, sensasi stres gitu teman-temannya. Ketika kalian stres itu sensasinya seperti itu. Karena mungkin teman-teman itu dulu tahu yang namanya stres, tetapi belum pernah merasakan yang namanya sensasi stres. Nah, kalau misalkan belum pernah merasakannya, dan inilah rasanya sensasi stres itu seperti ini gitu teman-teman ya. Itu efek dari banyak pikiran ataupun stres gitu teman-teman ya. Stres itu perlu digarisbawahi, stres itu bukan berarti gila teman-teman ya. Stres itu ketika kalian banyak pikiran, apalagi pikirannya ke hal-hal negatif gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Ini keburu nggak ya? Bang, pernah gak ngerasain seperti orang linglung? Nah, itu tadi ya teman-temannya, sama ya. Jadi ini seperti orang linglung, tidak nyambung ya, tidak nyambung dengan keadaan, dengan lingkungan ya, dengan lingkungan sekitar, jadi takut gila gitu teman-temannya. Ini ya, ini pertanyaan sudah dijawab tadi teman-temannya. Ini adalah efek stres, efek terlalu kita sering berpikir tentang hal-hal negatif, tentang sensasi, tentang penyakit, tentang penderitaan. Inilah efeknya. Ini adalah sensasi stres. Terus gimana Bang Adim cara menanganinya? Kalian yakin saja dengan diagnosa dokter. Kalau misalkan oleh dokter kalian itu sudah didiagnosa hanya GERD ataupun asam lambung ataupun gangguan lambung gitu teman-teman ya, kalian yakin saja, kalian percaya saja dengan diagnosa dokter. Inilah sensasi gangguan asam lambung gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu memikirkan tentang sensasi-sensasi, karena sensasi asam lambung itu sebenarnya sensasi rumahan gitu teman-temannya, gangguan rumahan, gangguan biasa. Kalian juga dulu pernah mengalami mencret, perut panas gitu teman-teman, terus kembung, begah, mual, dulu juga kalian pernah mengalami itu teman-temannya. Tetapi kenapa sekarang rasanya berbeda, seperti luar biasa, seperti mau perlu kalian ketahui teman-teman ya, kalian itu dihinggapi yang namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu kecemasan berlebihan. Ditambah lagi mungkin kalian itu mengalami yang namanya psikosomatis. Psikosomatis itu apa? Permainan pikiran. Kalian itu selalu berandai-andai ya teman-teman ya, selalu menakutkan hal-hal yang belum tentu terjadi dari sekarang gitu teman-teman ya. Takutnya penyakit berat, takutnya terjadi ini, takutnya terjadi itu gitu teman-teman ya. Itu yang membuat kalian seperti orang linglung gitu teman-teman ya. Banyak pikirannya ke hal-hal negatif gitu teman-teman ya. Jadi supaya kalian itu normal lagi, gimana caranya? Yakin dengan diagnosa dokter, yakin bahwa mental kalian itu sedang terganggu gitu teman-teman ya. Kalian itu sedang dihinggapi yang namanya anxiety psychosomatis disorder gitu teman-teman ya. Anxiety disorder, anxiety psychosomatis disorder gitu teman-teman ya, kecemasan berlebihan. Belibet ya ngomongnya. Ya gitu teman-teman ya. Jadi kalian harus memahami ya, kalian itu bukan hanya terkena gangguan medisnya saja, bukan terkena gangguan asam lambung saja. Jadi
selain kalian itu terkena medisnya, kalian itu juga terkena psikisnya gitu teman-teman. Perasaan kalian terganggu, mental kalian terganggu gitu teman-temannya, gitu teman-temannya. Jadi gimana menangani mental kalian, psikis kalian, ya kalian harus yakin, terus juga harus dilatih teman-temannya. Kalian latihan jalan-jalan, latihan hiburan, latihan pokoknya teman-temannya kalian harus melakukan aktivitas yang dulu kalian senangi, hobi-hobi dulu. Hobi-hobi kalian yang dulu itu harus kalian lakukan lagi. Supaya apa? Ya supaya kembali lagi. Kebahagiaan kalian kembali lagi, keceriaan kalian kembali lagi gitu teman-temannya. Karena menurut saya, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu semuanya kembali dari nol teman-temannya. Dari pencernaan kita harus melatih lagi ya. Pencernaan kita harus dilatih lagi dengan dengan makanan-makanan yang dulu kita tidak konsumsi saat terkena gangguan asam lambung gitu teman-temannya. Terus yang keduanya, perasaan kita, ya psikis kita, mental kita itu juga harus dilatih lagi karena kembali lagi dari nol gitu teman-teman ya. Yang teman-teman dulunya saat terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psoriasis jarang keluar rumah, takut mau keluar rumah, takut berpergian, takut ini itu, mau berpergian, mau jalan-jalan, mau kemana-mana, itu sebelum berangkat saja sudah dipikirkan, takutnya begini, takutnya begitu. Mulai dari sekarang lakukan lagi, latihan lagi. Mau jalan-jalan, kata Bang Adim, bagus nih jalan-jalan untuk melancarkan peredaran darah, peredaran oksigen, dan juga melatih mental. Lakukan mulai dari sekarang teman-temannya. Bang, saya takut terjadi apa-apa. Nggak akan pernah terjadi apa-apa selama kalian sudah makan, sudah minum. That's it teman-teman ya. Lakukan latihannya, walaupun di awal-awal kalian itu takut ya, ataupun gemeteran, ataupun keliengan gitu teman-teman ya. Yang deket-deket aja dulu gitu teman-teman ya, jangan yang jauh-jauh ya. Saya juga dulu sama teman-temannya, hanya di depan rumah, di teras rumah, terus juga ke pinggir rumah gitu teman-teman, terus ke belakang. Lama-lama teman-temannya saya itu mental saya makin membaik, keberanian saya semakin membaik, dan akhirnya bisa jalan jauh, bisa ke warung, bisa keliling kampung, bisa keliling perumahan gitu teman-temannya, bisa mancing, bisa kemana-mana lagi teman-temannya. Akhirnya ya normal lagi gitu teman-temannya. Kalian itu hanya butuh latihan teman-temannya. Ingat catatan teman-temannya, kata-kata saya diingat, kalian itu hanya butuh latihan gitu teman-temannya. Untuk asam lambungnya ataupun medisnya, kalian itu hanya cukup jaga pola makan saja teman-temannya. Terus dari psikisnya, kalian itu hanya butuh latihan. Pola pikir kalian itu harus dibenahi lagi. Kalian rubah lagi mindset kalian. Mindset kalian yang dulunya takut ini itu, sekarang rubah lagi. Harus berani ini itu gitu teman-teman ya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itulah akan menghasilkan sesuatu yang, misalkan kalian itu berpikir negatif ya, kalian hasilnya nanti akan mendapatkan hal yang negatif gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian selalu berpikir positif, maka hasilnya akan positif gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, videonya seperti itu saja teman-teman ya. Ini masih banyak sebenarnya teman-teman ya, tetapi karena waktunya di udah sore, bentar lagi mau maghrib, saya belum mandi teman-teman ya. Saya akhiri teman-teman ya videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Cepat sembuh, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-teman ya. Entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.